Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Dengan ucapan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sharing dengan kegiatan coaching di modul 2.3, dan pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching sebagai bentuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Sebelum proses kegiatan coaching berlangsung, perkenalkan, saya Sarun Barok sebagai pengamat 1 dan Pak Besar sebagai pengamat 2, dan pada kesempatan ini yang sebagai coach itu Bu Agustina Widiawati, dan yang sebagai kunci adalah Ibu Yulfa Masura. Sebelum proses kegiatan coaching berlangsung, ada beberapa hal yang dari pengamat yang akan tanyakan terkait dengan proses yang akan dijalani. Yang pertama, pertanyaan ditujukan kepada coach. Kompetensi coaching apa yang Anda lakukan pada kegiatan coaching ini? Kegiatan coaching kali ini saya harus hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, 3 indikator kompetensi coaching akan diterapkan oleh coach pada kesempatan ini, dan tentunya ada sebuah pencapaian dalam kegiatan coaching ini. Kira-kira yang menjadi indikator pencapaian yang Anda inginkan pada proses coaching ini itu apa? Yang saya inginkan pada proses coaching ini yaitu tercapaiannya solusi dari masalah yang akan disampaikan oleh uji. Oke, baik Ibu-Ibu, terkait dengan kegiatan coaching, pertanyaan dari pengamat sudah cukup. Harapan pengamat agar kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan suatu manfaat baik dari coach ataupun dari coaching. Silakan waktu kami persilahkan kepada rekan coach dan coaching untuk dapat melaksanakan kegiatan proses coaching. Silakan. Terima kasih kepada Pak Saron selaku pengamat 1. Assalamualaikum Bu Yulfa. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir di sini untuk meluangkan waktu bincang-bincang. Ngomong-ngomong, kita akan membahas apa ini? Saya mau membahas tentang anak didik saya Bu. Jadi saya itu wali kelas, terus punya ada salah satu murid saya itu yang agak bermasalah dalam belajar. Silakan bisa dilanjutkan, disampaikan permasalahannya sendiri. Jadi saya wali kelas 7 seperti itu. Saya itu memiliki seorang siswa yang memiliki kesulitan belajar. Nah, si anak tersebut itu selalu terganggu dengan kondisi kelas yang ramai. Terus dia itu terlihat bermasalah dengan proses bersosialisasi. Jadi kalau untuk dari segi kognitifnya dia bagus, penyerapan pengetahuannya itu juga bagus, tapi dia agak bermasalah pada sisi afektifnya. Dia kurang bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, terus dia merasa lingkungannya itu harus menyesuaikan dengan profil belajarnya. Dia tidak bisa belajar di kondisi yang ramai, dia pengennya yang tenang, kurang seperti itu. Jadi si anak ini memang anak pintar, tapi sosialisasinya ya kurang. Kemudian bisa diceritakan lebih detail permasalahan tersebut. Jadi masalahnya itu ketika si anak tersebut dia dalam segi kognitif itu tadi yaitu penguasaan materinya itu bagus, pembelajarannya tidak masalah, tapi ada sebuah kasus seperti ini. Ketika dia sudah mengerjakan tugas, teman-temannya itu memanfaatkan dia untuk mengerjakan tugas dari teman-temannya.
Jadi dia seperti diperintah untuk mengerjakan tugas, dan teman-temannya itu terlepas dari tugas seperti itu. Nah, si anak tersebut itu memiliki komunikasi yang bagus, tapi lewat chatting atau lewat tertulis. Kalau untuk berbicara secara langsung dia agak kurang. Jadi dia curhat, ngobrol kalau dia itu tidak nyaman belajar di kelas karena banyak teman-temannya yang mau mendekati dia, tapi hanya untuk tujuan tertentu, yaitu untuk membantu mengerjakan tugas-tugas teman-teman. Jadi itu Bu masalahnya. Jadi inti dari percakapan kita ini mau kemana? Saya ingin dari percakapan kita nanti kita menemukan solusi. Saya pengen menemukan solusi bagaimana cara mengakomodir siswa tersebut biar dia memiliki kenyamanan dalam belajar dan dia juga punya percaya diri dalam dalam memiliki ketahanan diri gitu. Kalau di skala 1 sampai 10, gimana posisi Anda sekarang dalam pencapaian tujuan? Dalam pencapaian tujuan ya. Dalam pencapaian tujuan mungkin 7. Kemudian situasi ideal seperti apa yang Anda harapkan? Situasi idealnya adalah saya ingin, karena kita fokus ke anak itu ya Bu. Jadi saya pengen anak tersebut menemukan kompetensi dirinya, dia juga bisa bersosialisasi dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kemudian kemungkinan atau peluang apa yang bisa Anda ambil? Peluang mungkin seperti ini Bu. Dia punya kelebihan yaitu dalam pemahaman materi. Terus berkomunikasi secara tertulisnya pun juga bagus. Mungkin itu yang akan saya jadikan salah satu upaya atau alat dalam mendekati si anak tersebut. Adakah hambatan yang dapat menghalangi Anda? Bisa ceritakan silakan. Hambatannya itu mungkin di masalah waktu Bu, karena seperti yang Ibu tahu sendiri, tugas sebagai guru itu kan sudah banyak, ditambah lagi ini sebagai mengikuti program bergerak juga yang tugasnya banyak, jadi untuk kesempatan bertemu dengan si anak tersebut itu memang terbatas. Itu hambatan. Jadi seperti itu ya hambatannya. Kemudian sejauh mana atau langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Sejauh ini karena memang kita terbatas waktu bertemu atau tatap muka, maka komunikasi kita lakukan melalui chatting Bu atau telepon, karena si anak itu jauh lebih nyaman ketika dia menuliskan isi hatinya itu menggunakan tulisan daripada dia berbicara langsung dengan saya. Jadi saya gunakan kesempatan itu untuk berkomunikasi secara via chatting. Jadi memang anak tersebut anak ini tingkat komunikasinya yang kurang secara langsung. Nanti bisa dengan saat ya. Apa rencana Anda dalam waktu dekat? Rencana dalam waktu dekat saya ingin berkolaborasi dengan guru BK Bu, karena guru BK kan mungkin memiliki kemampuan khusus ya untuk dalam hal pedagogik. Jadi saya ingin berkolaborasi, ngobrol banyak dengan guru BK. Terus yang kedua, saya ingin melakukan pendekatan dengan orang tua anak tersebut. Kira-kira butuh berapa lama Anda menjalankan rencana? Mungkin karena ini kan sebentar lagi liburan ya Bu. Mungkin nanti selama liburan ini lah Bu. Selama liburan ini saya ingin melakukan pendekatan secara personal dengan orang tuanya. Terus dan mungkin rencana selanjutnya itu pada saat tahun ajaran baru saya ingin melibatkan si anak tersebut secara aktif dalam berbagai kegiatan agar percaya dirinya itu tumbuh. Kemudian bagaimana caranya Anda mengantisipasi hambatan atau kendala yang nantinya bisa diberikan ibu tersebut? Mungkin mengintensifkan komunikasi. Jadi kalau si anak itu ketika dalam melaksanakan kegiatan ternyata menghadapi hambatan, mungkin dia bisa komunikasi dengan saya, terus nanti kita
lakukan teknik coaching seperti ini Bu. Jadi saya ingin memaksimalkan potensi si anak tersebut untuk menemukan masalahnya apa, terus solusinya juga apa. Jadi saya pengen itu. Baik, terima kasih. Kemudian di titik ini, apa yang Anda dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan adalah gambaran secara jelas ya Bu. Tadi kan di awal saya agak ragu dengan kasus ini. Jadi saya sudah menemukan beberapa alternatif solusi. Yang pertama saya melakukan pendekatan secara personal dengan orang tuanya mengikuti anak parenting. Terus yang kedua melibatkan secara aktif si anak dalam berbagai kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Terus yang ketiga itu mungkin pada saat pendekatan itu nanti saya akan menerapkan teknik coaching. Kemudian siapa saja yang dapat menjaga komitmen tersebut? Menurut saya ini kan berhubungan dengan keberlangsungan si anak itu. Jadi komitmen itu memang ya dari 3 pilar pendidikan itu Bu, dari rumah, dari sekolah, dan juga lingkungan. Mungkin nanti saya akan menguatkan dari sisi keluarga, dari ibunya mungkin ya, orang tua. Yang kedua dari situasi sekolah, dan yang ketiga dari lingkungan dia bersosialisasi. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut sesi coaching ini? Adakah pertemuan lagi? Perlu Bu, saya butuh diskusi untuk membahas tentang progres, untuk refleksi juga. Kemungkinan nanti ya Bu setelah tahun ajaran baru deh, sekitar bulan Januari atau Februari. Ada lagi yang mau saya? Ya, saya merasa lega dan tenang Bu setelah kita melakukan percakapan ini Bu. Di awal saya sudah menemukan masalahnya apa, terus kemudian diurai satu-satu saya menemukan solusi. Terima kasih, alhamdulillah sekali ya. Juga terima kasih ya Bu sudah datang. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali usaha Ibu untuk menyampaikan masalah ini, kemudian dalam menyampaikan pemecahan masalah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan coaching jadi semangat dan baik sekali. Jadi coachingnya sudah bisa memberikan atau mengenali dengan permasalahan yang ada, kemudian juga dapat memberikan solusi-solusinya sendiri. Kemudian dari coachnya sudah bisa melaksanakan sesuai dengan indikator yaitu sebenarnya, kemudian mendengarkan yang aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pokok. Sebelum kegiatan mempelajari beberapa pertanyaan untuk pertama, indikator keberhasilan yang bagaimana untuk coaching. Indikatornya tercapainya solusi pada masalah ini. Jadi si Uci sudah menyampaikan solusi. Untuk pertanyaan kedua, itu coach akan melaksanakan rencana aksi yang tadi disampaikan itu yang bagaimana? Tadi disampaikan akan menggandeng guru BK, kemudian dari orang tua, kemudian si anak ini akan dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan supaya menumbuhkan kepercayaan diri. Pertanyaan terakhir, pada percakapan proses coaching menurut kita tahapan apa yang perlu dikembangkan dalam tahapan yang perlu dikembangkan identifikasi masalah-masalah apa ini harus digali dari uji menyampaikan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya menggali, mengembangkan sehingga memunculkan inisiatif untuk memecahkan solusi. Terima kasih sekali sudah sekali kegiatan hari ini. Semoga kita bisa